Jadi kami punya beberapa skenario. Yang pertama, Ganjar atau Anies itu bisa maju dua-duanya atau bisa tidak maju dua-duanya. Yang pertama skenario-nya, jika Ganjar Pranowo tidak maju capres, ya berarti tidak maju capres, berarti peluang paling besar adalah Anies Baswedan presiden. Itu sudah kira selainnya begitu. Nah, siapa yang jadi dua besarnya? Saya duga adalah Ganjar versus Anies. The real finalnya adalah keduanya. Untuk sementara sih memang Prabowo masih unggul di atas Anies, tapi Prabowo kayaknya sih udah susah dinaikin lagi ya, udah susah untuk ditingkatkan lagi suaranya. Jadi sangat mungkin kalau mesin politiknya Ganjar bekerja lebih keras sekarang ini, apalagi kalau kemudian dia betul-betul mendapat tiket dari PDIP sehingga bisa bekerja, nih mesin politiknya dalam 1,5 tahun sangat mungkin dia akan menaikkan elektabilitasnya lebih tinggi lagi sehingga bisa mengalahkan Anies. Siapa yang tidak mau mengusung sosok yang merajai survei elektabilitas dengan angka sudah lebih dari 30%? Ganjar sudah menjadi magnet bagi partai manapun yang mengusungnya, sedangkan Anies malah stuck dengan Nasdem. Tentu saja bakal sangat menarik jika nantinya Anies dan Ganjar bertemu di debat capres ya. Apakah Anies masih bisa hanya mengandalkan keahlian tata katanya? Ganjar itu seorang pembicara yang handal dan cerdas loh. Di medsos Anies sendiri terus terang sangat piawai memamerkan kecerdasan Bapak Anies Baswedan ini. Mereka memamerkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian tata katanya yang bisa membuat orang melungu. Belum ngerti atau enggak saya nggak tahu. Untuk pihak Ganjar, tim sosmednya berfokus pada Ganjar yang tampilkan merakyat ya, dengan logat Jawanya yang medok dan bahasanya yang ceplas-ceplos itu. Di hadapan Jokowi, Oso tegaskan tidak dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau biasa disapa Oso menegaskan agar tidak menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut Oso, informasi terkait dukungan terhadap Anies merupakan hoax. Hal ini disampaikan Oso di hadapan Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Rabu 21 Desember 2022. Selain Jokowi, hadir juga Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Oso mengatakan pidatonya dipelintir seolah-olah dirinya mendukung Anies, lalu disebarkan ke media sosial. Dia kecewa dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi pidatonya. Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin, serta acara HUT Hanura ini dihadiri juga oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Menseknek Praktikno, dan Wamenak Zainud Tauhid. Hadir juga perwakilan partai-partai politik seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan M. Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Hanura Kodratsah mengatakan Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan. Hanura dan Oso, kata dia, sedang menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Diberitakan video berisi narasi Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, mendukung Anies Baswedan sebagai capres viral di media sosial. Sebenarnya dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial tersebut, Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik pemimpin sebelumnya, termasuk keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah. Bantah Anies Baswedan, Partai Garuda tegaskan pemerintah tak anti kritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintahan dikritik. Belum lama ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Anies Baswedan menyebut pemerintah anti kritik. Hal itu pun menuai berbagai tanggapan, termasuk salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi. Dia menilai Anies bukan dikritik, tetapi orang menyebarkan dan mempertanyakan berbagai bukti akan tindakan serta pertanyaannya yang tidak sesuai. Dia kemudian mengatakan cara Anies bicara pemerintah anti kritik adalah cara untuk menghentikan fakta-fakta terkait ketidakberesannya. Teddy mengatakan Anies dinilai sebagai gubernur yang suka meluruskan sesuatu. Sebelumnya, Anies Baswedan menyentil soal pemerintah dalam menanggapi kritikan
dalam sebuah video akun YouTube R66 Newlytics. Awalnya, Anies membahas soal pro dan kontra yang dihadapinya ketika melakukan aktivitas politik, namun Anies menyatakan semua yang dihadapinya masih dalam batas normal. Dia menilai opini kontra adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya diapresiasi. Anies kemudian mencontohkan ketika dia menjabat di DKI Jakarta. Semisal ada yang mengkritik kebijakannya, Anies dan tim akan menyediakan jawaban. Hal ini umumnya akan memicu terjadinya adu argumentasi yang menyebut Anies sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam. Inilah poin positif dari perbedaan pendapat dan kritik di mata Anies. Karena itulah dia kemudian menyayangkan pemerintah yang kadang memilih untuk mematikan kritik tersebut alih-alih berusaha menjawabnya. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan sempat menyatakan dalam sebuah acara di konten YouTube bahwa pemerintah kerap mematikan kritik. Hal tersebut juru bicara muda DPP PKB Dira Martamin mengingatkan pernyataan Anies itu jelas salah. Dira pun mengingatkan bahwa Presiden Jokowi sempat mempertanyakan ke Fahri Hamzah yang mempertanyakan oposisi sekarang lemah. Dira menegaskan pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Survei Capres SMRC, Ganjar Pranowo masih peringkat 1, Anies Baswedan merangsek. Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 dengan suara sebesar 33,7%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dari Mei 2021 ke Desember 2022, suara Ganjar meningkat dari yang sebelumnya 25,5%. Adapun peringkat kedua ditempati oleh capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut meraup suara sebesar 28,1% alias meningkat dari yang sebelumnya 23,5% pada Mei 2021. Sementara itu, suara capres usungan Gerindra yang juga ketua umum partai tersebut, Prabowo Subianto, mengalami penurunan. Pada Mei 2021, Prabowo masih memimpin dengan suara sebesar 34,1%. Namun pada bulan ini, Menteri Pertahanan tersebut hanya meraup suara sebesar 26,1% dan menempati peringkat ketiga. Kendati demikian, Denny mengatakan ketiga bakal capres tersebut belum ada yang meraup suara di atas 50%. Oleh sebab itu, hingga saat ini, Denny mengatakan gelaran pemilihan presiden 2024 akan berlangsung 2 putaran. Denny menuturkan dari perbandingan hasil survei pada Mei 2021 hingga Desember 2022,